Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Lukman dengan NIM 21031231331301116. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tugas saya dalam menerjemahkan buku 4 di bab 8 tentang mengelola operasional implementasi yang luar biasa. Kecepatan dalam mengambil keputusan. Pada tahap awal, perusahaan para pendiri bekerja dalam satu ruangan yang sama sehingga komunikasi berlangsung tanpa hambatan. Segala informasi dapat disampaikan segera, membuat proses pengambilan keputusan sangat cepat. Struktur kerja yang fleksibel dan memungkinkan setiap orang memahami keseluruhan bisnis, membuat diskusi strategis berjalan lancar. Budaya merespon cepat ini akhirnya menjadi kebiasaan di semua tingkat organisasi. Jadi kecepatan dalam mengambil keputusan sangat penting dalam perusahaan karena akan mempengaruhi strategis tentang hal lainnya. Lalu, 2, merekrut talenta yang cukup baik tapi berkarakter kuat. Jadi kenapa kita harus merekrut orang yang berkarakter kuat dan cukup baik dan berkarakter kuat? Karena setelah bergabung, talenta tersebut diarahkan oleh manajer proyek agar berkembang dan berani mencoba hal baru. Para pemimpin pun diberi keleluasaan untuk bereksperimen dan mengambil risiko yang terukur sehingga tercipta lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan pertumbuhan kemampuan. Jadi orang yang memiliki talenta yang cukup baik itu dia pasti punya etos kerja yang kuat, sikap positif, kemampuan belajar cepat, serta mudah berkolaborasi. Lalu ketiga, otomatisasi yang mendukung tenaga manusia. Perusahaan hanya mengotomatisasi pekerjaan yang sifatnya rutin dan dapat distandarisasi. Sementara itu tugas yang membutuhkan analisis, penilaian, atau pemahaman mendalam tetap dilakukan oleh tenaga manusia yang kompeten. Kombinasi antara sistem otomatis dan keahlian manusia ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan tidak membebani karyawan dengan tugas berulang. Model ini bahkan memungkinkan pekerjaan dalam berbagai bahasa dilakukan secara konsisten, mengumpulkan dan merapikan pengetahuan. Karena bisnis dijalankan secara remote dan berbasis pengetahuan, perusahaan perlu memastikan seluruh proses berjalan struktur. Banyak klien belum memiliki standar yang jelas sehingga perusahaan membantu menyusun pedoman mulai dari format, konten, gaya penulisan hingga aturan bahasa. Setelah standar tersebut disusun, dibuat pula sistem evaluasi objektif untuk menjaga mutu hasil akhir. Teknologi seperti pemrosesan bahasa alami turut digunakan untuk memastikan konsistensi dan meningkatkan kualitas. Sistem pelaporan yang kuat. Setiap pekerjaan dicatat dan diukur berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur tidak bisa dikelola. Data yang berkumpul digunakan untuk menjaga kualitas, mendeteksi hambatan lebih awal, dan mengetahui bagian mana yang memerlukan peningkatan. Sebagian besar proses pelaporan telah diotomatisasi sehingga pemantauan performa menjadi lebih mudah dan keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang akurat. Pelatihan yang tidak pernah berhenti. Jadi setiap orang yang bekerja dalam perusahaan tidak boleh berhenti dalam belajar dan menerima pelatihan berkelanjutan karena itu untuk meningkatkan soft skill untuk mendukung pekerjaan. Perusahaan juga menetapkan jumlah jam pelatihan minimum setiap tahun agar seluruh karyawan terus meningkatkan kemampuan dan mampu memenuhi tuntutan proyek. Kualitas sebagai prioritas. Kualitas dijadikan budaya kerja, bukan hanya sekedar memenuhi standar sertifikasi. Untuk memperkuatnya, divisi operasi dipersatukan dengan divisi peningkatan kualitas sehingga kedua fungsi tersebut dapat bekerja selaras. Fokus tim kualitas bukan hanya memperbaiki kesalahan tetapi membantu meningkatkan hasil kerja secara konsisten sehingga standar kualitasnya selalu terjaga dalam setiap aktivitas. Tekanan operasional akibat pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan yang cepat menimbulkan kebutuhan akan lebih banyak manajer, tambahan program pelatihan, dan peningkatan proses kerja. Karena bisnis berbasis pengetahuan memiliki biaya SDM yang tinggi, menjaga semangat dan motivasi karyawan menjadi tantangan besar. Tanpa perhatian khusus tahapan aspek ini, pertumbuhan bisa menimbulkan tekanan operasional yang berdampak pada stabilitas dan produktivitas perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi. Dan infrastruktur IT menjadi elemen penting bagi keberlangsungan operasional. Perusahaan fokus pada 4 aspek utama: memastikan sistem selalu tersedia, menjaga keamanan data, menyiapkan mekanisme backup dan pemulihan, serta menjaga disiplin dalam penggunaan anggaran IT. Selain itu, perusahaan merancang proses transisi proyek yang sederhana namun efektif agar komunikasi dengan klien tetap lancar dan tidak terganggu faktor teknis. Lalu yang ke-10 ada struktur umum proyek. Secara umum, struktur proyek itu terdiri atas business head, project supervisor, serta tim leaders dan reviewer. Pembagian peran ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan kejelasan tanggung jawab. Supervisor memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat sehingga alur kerja proyek menjadi lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan klien secara responsif. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 Sekian dari saya. Terima
dalam menerjemahkan buku 4 di bab 8. Mohon maaf bila ada salah.